pembelajaran dari kementerian. Kalau yang kelas 11 itu fase ya. Kalau CP fase P di kelas 11, F di kelas F di kelas 11 itu ada untuk materi pelajaran RPL ya. Iya. Itu ada pemrograman basis data, pemrograman web, pemrograman multimedia dan grafis, kemudian ada pemrograman berbasis objek dan pemrograman berbasis web. Nah, itu ada 7 CP, capaian pembelajaran. Jadi kita tentukan dari capaian pembelajaran kita turunkan menjadi tujuan pembelajarannya. Di situ kita turunkan lagi ke alur tujuan pembelajaran, kemudian buat modul aja per pertemuan. Terus mau gini, apa strategi yang digunakan dalam memastikan bahwa perancangan dengan mendukung student centered learning? Nah, pertama untuk strateginya itu dari metode pembelajarannya ya. Apakah kalau yang untuk student centered learning ini kita untuk RPL itu menggunakan project based learning. Jadi siswa itu walaupun ada beberapa materi yang masih pakai problem, tapi kalau untuk pembelajaran yang produktif RPL itu sudah nggak pakai lagi, kita pakainya ini apa namanya tuh discovery, jarang sekali gitu. Jadi pakainya project. Jadi siswa diberikan project, kemudian mereka menyelesaikan apa buatnya dan bahkan ada yang diimplementasikan di sekolah, termasuk aplikasi dosis, absensi siswa, kontrol guru, itu udah pakainya akibatnya pembelajaran tadi. Nah, tapi kalau misalnya ini kan di dalam kelas ya, di SMK itu ada namanya teaching factory. Nah, ini juga mendukung student centered learning. Jadi teaching factory itu benar-benar siswa itu belajar dalam industri di dalam sekolah, namanya teaching factory. Jadi untuk strategi yang kami gunakan untuk memastikan pertama metode pembelajarannya itu project based learning, yang kedua teaching factory. Ya, terus apa lagi? Bagaimana penerapan pendekatan pembelajaran mendalam terlihat dalam kegiatan belajar sehari-hari. Nah, kan kalau misalnya yang pendekatan pelajaran mendalam itu berarti udah ini dong, deep learning. Nah, kalau misalnya untuk deep learning sendiri, karena saya itu ngajarnya kelas 12. Jadi kalau misalnya Pak Dapri, nah iya Pak Dapri sama Pak Willy yang di kelas 10. Mungkin saya ini dulu ya, lewatin dulu ya. Bagaimana jurusan pemakaian keterlibatan aktif terutama dalam sekolah. Nah yang tadi ini ya, memastikan siswa aktif. Kalau misalnya memastikan keterlibatan siswa aktif itu, kalau project itu yang pertama kita lihat dari kegiatan pembelajaran ya. Dari kegiatan pembelajarannya itu bisa kita pantau. Kemudian kalau teaching factory itu kita bagi kan, kalau kita membangun project itu kan nggak bisa semuanya yang ngoding dia, yang back end dia misalnya, atau yang bagian UI UX. Nah ini kami memastikan keterlibatan siswa itu hanya membentuk begini. Ketika membuat suatu project itu dibagi, siapa analis sistemnya. Jadi ada peran-perannya, siapa project manajernya. Project manager tugasnya ngapain, analis sistem tugasnya ngapain, UI ngapain, UX ngapain, sampai dengan front end dan back end. Nah sehingga ketika dibagi, mereka presentasi sesuai dengan job desk mereka. Misalnya yang bagian back end nanti di sini menggunakan database begini. Jadi siswa itu presentasi. Ketika dia tidak bisa presentasi, berarti dia nggak aktif gitu. Makanya siswa kalau misalnya kadang ada beberapa project yang dipresentasikan
mengedepankan gitu mendukungkan atau apalah ya, dukungan dari Netra dalam pembelajaran proyek ini. Jadi keterlibatan itu pertama menentukan kami itu sebagai guru SMK itu selalu apa ya, setiap awal tahun itu melakukan sinkronisasi kurikulum. Jadi kita sama ini adalah kurikulum yang akan digunakan. Ada nggak yang ini yang butuh apa namanya, yang butuh sesuai nggak dengan kebutuhan industri gitu kan. Nah kadang industri itu PHP itu udah jarang dipakai industri ya. Kalau sekarang itu mau kalau frontend misalnya, kalau ini udah pakai yang namanya ya untuk backend kami tuh udah pakai Python misalnya, atau pakainya satu lagi Next.js misalnya kan seperti itu. Jadi kami tuh tapi setidaknya struktur PHP harus diajarkan ke siswa, tetapi mungkin tidak sebanyak yang ini karena kita harus mengenalkan yang namanya Laravel, kalau memang untuk ininya apa namanya untuk tampilan tampilan sistemnya. Jadi sangat mendukung. Kemudian pernah juga kami melibatkan industri untuk memberikan proyek. Ya, jadi industri minta pilih siswanya apa, nanti dikasih proyek dan baru disempatkan. Tapi rencana saya itu ketika industri memberikan proyek, kemudian siswa kami mengerjakan, nah saya itu pengennya pekerjaan siswa kami itu langsung dipresentasikan dengan industri. Jadi kan industri langsung, oh ini kurangnya begini, ini kurangnya begini. Nah tapi itu belum saya lakukan. Karena apa? Jadwal di industri yang nggak ketemu. Ketika kan kami begini, kami lagi kita nggak bisa mengganggu industri karena kan mereka itu base-nya itu profit. Artinya kan mereka pasti mengejar yang penting dulu dong, yang menguntungkan target dulu, baru kalau itu kan hanya pelajaran. Jadi itu belum saya lakukan, tapi udah maksudnya itu udah dalam masuk ke program kan. Kalau gini, wah baru banyak aman kamu orang ini ngasih pertanyaan saya gitu. Terus apa tantangan terbesar menghadapi implementasi? Untuk tantangan terbesar ini yang masih jadi PR kegiatan pembelajaran siswa itu yang kayak kalian lah, Gen Z kan. Iya, jadi untuk minatnya itu pagi-pagi udah ngantuk, kenapa gitu ya, karena main handphonenya kemana-mana itu sih maksudnya kita. Tapi untuk PR dulu tetap harus memberikan pembelajaran yang aktif, yang apa, yang menarik lah ya. Itu aja sih tantangan terbesar selama ini. Kalau untuk teknologi kita udah dibantu dengan AI gitulah ya. Jadi untuk pembelajaran, tapi tantangan terbesar itu di sumber daya manusianya sih, lebih ke siswanya aja mengelola pembelajaran. Dan ketika kita menghadap udah modul kan capek ya. Nah bagaimana kita mengelola pembelajaran itu sehingga membuat ini lagi nggak bosen, nggak boring gitu aja. Tapi apakah dilakukan permainan misalnya atau ice breaking? Apa bentuk dukungan yang paling dibutuhkan jurusan akademi organisasi mendalam berjalan apa dukungan yang dukungan untuk kami ya. Kalau misalnya untuk implementasi kurikulum Merdeka ini untuk dukungan kita sudah dukungan dari pemerintah atau dukungan dari mana nih? Dari sekolah itu udah sangat mendukung sekali ya. Ketika kita mau bikin IoT, project IoT itu alat semuanya kita terpenuhi. Kalau gitu. Kemudian karena kan untuk IoT sendiri kita kan baru prototype ya, jadi nggak membutuhkan yang alat-alat yang mahal, jadi paling 100 sampai 200 ribu lah ya alat itu. Nah tapi kalau misalnya dalam prakteknya ada juga siswa yang beli sendiri
Arduino segala macam itu ada juga seperti itu. Ya mungkin dukungan dari orang tua ya, artinya ketika siswa ingin membuat sesuatu yang lebih, misalnya udah dipraktek nih di sekolah, itu ternyata siswa mau mencoba bikin lagi. Nah mungkin itu orang tua bisa mendukung untuk siswa yang udah mendapatkan ilmunya. Karena kan kalau udah selesai project ini kan kayaknya gatel ke siswa, pengen lah bikin yang kayak gini, penasaran. Jadi dukungannya kalau dari sekolah udah cukup, atau mungkin apalagi ya, ini aja sih dukungannya, peningkatan guru aja mungkin itu aja dukungannya, karena kan teknologi udah semakin canggih sih. Jadi pelatihan guru itu juga sama butuh itu. Iya, penting banget, karena kalau gurunya stuck ilmunya udah teknologinya udah kemana, gurunya masih mungkin ya siswanya udah berapa. Terus menurut apa yang kompetensi apa saja yang wajib dimiliki calon guru ya, untuk kalian berarti ya itu tadi, pertama pedagogik ya, karena kalau belum kompeten maksudnya untuk profesional bisa lah dia, tetapi ketika menghadapi mengelola pembelajaran misalnya atau penyampaian kurang ya, nggak bagus juga. Tapi walaupun pedagogiknya bagus tapi profesionalnya nggak bisa mudik, nggak bisa ini ditanya ini nak buka AI aja kamu nak, kan sama AI juga kan, kalau kita nggak bisa memilihnya salah juga loh, bukan berarti AI itu selalu benar, tidak. Nah itu aja sih, jadi keseimbangan antara profesional apa tadi pedagogi. Oh satu lagi, kolaborasi dengan guru. Kalau dia cuma misalnya ngajar ini, tapi dia dengan guru-guru lain diem aja, diajak ngobrol, nggak bersosialisasi, ya nggak bagus juga jadi guru. Karena kan kita ini apa ya, makhluk sosial lah ya, jadi butuh teman, butuh apa. Misalnya nih, ibu nggak bisa bagian ini, mau nanya apa sih, masa sih malu atau apa ya, nggak bisa gitu. Ini apa, open minded, nah itu sangat dibutuhin. Udah bisa ini, buat apa gue belajar itu lagi? Nah kan nggak bagus guru kayak gitu. Terus bagaimana kompetensi digital guru agar mampu mengembangkan keterampilan yang berpikir kritis, memecahkan. Udah selesai nih. Oh, alhamdulillah, saya apa aja benar ya. Bagaimana kompetensi digital guru berperan sangat ini sekali ya, ini ya, untuk kompetensi digital. Kalau mengerti komputer habis aku. Sekarang udah pakai Erasmus, kinerja, ujian udah pakai ini. Kalau misalnya guru nggak bisa, terus apa ini, agar mampu mengembangkan. Sekarang kan metode pembelajaran, tulis segala macam udah pakai digitalisasi ya. Jadi wajib belajar digitalisasi. Kalau nggak bisa belajar ya dari YouTube ada tutorial, dari AI juga bisa. Jadi kompetensi digital guru itu sangat penting sekali, karena sekarang serba digital. Jangan sampai kita kalah siswanya bisa apa, misalnya gurunya apa itu nggak teknologi apa, oh ini mau belajar. Nah tadi open minded, coba ibu mau lihat dulu, ibu mau belajar, ajarin dulu ibu ini. Nah kan kayak gitu. Tapi kalau guru saya nanya sama murid kan nggak mau. Nah itu guru harus meningkatkan. Jadi apalagi sekarang itu ada namanya literasi digital ya, dari sosmed ada, dari YouTube ada, mudah lah untuk mencari informasi. Nggak apa-apa, saya juga sering nanya ini apa, teknologi sekarang udah pakai ini ini udah begitu. Kalau misalnya kita cuma tahunya Laravel aja ya, ternyata udah ada yang lebih bagus lagi. Misalnya kalau dia kayak Cloud, Cyber itu kan yang ininya udah pakai tinggi-tinggi. Misalnya ibu pakainya yang Cyber, pakainya MD5 misalnya kan, udah ada AS 254 misalnya, udah ada yang tinggi bu. Biasanya ibu juga pakainya AS 195 misalnya. Sekarang ibu udah ada yang lebih tinggi, gimana ngitungnya nih? Jadi diajarin siswa, saya juga pernah seperti itu. Jadi siswanya lebih pintar, karena kan mereka tahu nggak ada kerjaan kan baca kayak tahu orang. Tapi kalau siswanya
yang aktif yang cuma kerja aja tidur aja nggak ada juga. Kerja aja tidur. Terus itu rekomendasi apa yang dapat diberikan untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran Anda? Nah ini dia, saya ini karena belum dapat ininya pembelajaran mendalam. Coba nanti saya tanya yang bisa menjelas daripada saya salah penyampaian kan, mendingan nanti ada 2 PR ya. Pak Rido, Pak, sini sebentar Pak. Ada yang mau ditanya.